Halo adik-adik, Kak Eno dan Eni akan menemui kamu di lomba menggambar dan mewarnai Hari Pariwisata Sedunia yang diadakan di area kolam renang Sports Center Sanden hari Minggu tanggal 28 September 2025 mulai pukul 8 pagi. Jangan lupa ya daftar dengan mengisi link di bawah ini atau scan barcode di bawah ini dan hubungi nomor WA ini. Kak Eno dan Eni tunggu ya. Iya teman-teman, kita tunggu ya. Dah. Halo Enoners, Eno mau mendongeng di depan para peserta lomba mewarnai dan juga lomba melukis Hari Pariwisata Sedunia yang ada di GOR. Terus ini Eno ditemani kakak mau Dede. Oke, saksikan keseruan Eno juga Eni yang masih bobo. Dah. Maju ke sini, bisa merapat maju ke sini. Wah, Kak Eno juga udah nggak sabar nih, pengen kasih dongengan ke adik-adik. Yuk, duduk di sini yang cantik, duduk di sini yang ganteng ya. Karena Kak Eno nanti akan mendongeng. Jadi nanti dongengnya dia nggak sendiri Kak Eno, sama siapa Kak Eno mendongeng. Ditunggu aja ya. Nanti juga bisa dapetin banyak door prize ya. Ini juara juga ya, karena kemarin dapetin hadiah juga ya Mbak Eno ya. Iya. Ini kalau di kota Magelang, beliau ini sudah terkenal luar biasa. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Mbak Eno. Wow. Mana halo teman-teman, jawabannya apa? Nah gitu dong. Ya, ini adalah Kak Eno. Ini sedang apa Kak Eno? Bawa-bawa temennya buat cerita-cerita buat dongeng. Sejak yoga ya. Jadi sejak tahun 2022 itu di Radio Magelang kan ada program anak namanya Kak Eno dan Eni Jalan-Jalan, dan kebetulan dapat KPI Award selama 2 tahun berturut-turut. Terus ini Kak Eno lanjutin tuh kan untuk menghibur adik-adik ya. Seneng nggak? Oke, kita mulai dongeng. Mau nggak adik-adik? Mau ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini judul dulu ya. Kak Eno mau mendongeng judulnya Lutung Kasaro. Udah ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke. Nih, ini judul dulu ya sama Kak Seli. Terima kasih. Nah, pada suatu hari di sebuah kerajaan ada seorang raja yang mempunyai 2 putri. Nah, putrinya itu bernama Prabu Sari dan Prabararang. Nah, Prabararang itu anak yang nomor 1. Itu punya sifat yang sombong, pemarah, terus culas. Sedangkan Prabasari itu baik hati, enggak sombong, jujur gitu ya. Dan pada suatu hari sang raja bertemu dengan Prabu Sari. Dia mengatakan, "Anakku, ayah ini sudah tua. Kamu sebaiknya menggantikan ayah menjadi seorang ratu di kerajaan ini." Terus Purbasari menjawab, "Ayah, aku ini anak kedua. Sebaiknya kakak Purbararang saja yang menjadi ratu." Terus
ayahnya berkata, anakku, tapi ayah lebih merasa kamu yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan ini. Kemudian Prabu Dara yang jahat itu mendengar ayahnya bercerita kepada adiknya itu. Dia sangat marah. Kurang ajar sekali ya, adikku mau menjadi ratu di kerajaan ini. Aku tidak terima pokoknya. Kemudian dia menemui teman laki-lakinya yang bernama Indrajaya. Indrajaya bertanya, ada apa kamu, Purbarara? Kenapa kamu marah-marah? Ayahku lebih memilih adikku untuk menjadi seorang ratu. Kan lebih pantas aku yang harusnya yang menjadi ratu. Kalau begitu, antarkan aku ke Mbok Rono yang bisa menyulap adikku sehingga adikku bisa gatal-gatal sekujur tubuhnya sehingga dia tidak bisa menjadi ratu. Dan kemudian Prabu Sari bersama Indrajaya pergi ke dukun itu. Kemudian benar adiknya si Purbasari tidak bisa tidur karena gatal-gatal di sekujur tubuhnya sampai ada bintik-bintik di mukanya dan kecantikan Prabu Sari hilang karena ada titik-titik hitam ya di seluruh tubuhnya. Kemudian malam itu Prabu Sari menangis. Kenapa ini wajahku dan seluruh tubuhku menjadi seperti ini? Kemudian seluruh istana gempar karena Prabu Sari sekujur tubuhnya ada hitam-hitamnya. Dan ayahnya berkata, Prabu Sari, ada apa denganmu nak? Kenapa tubuhmu seperti itu nak? Dan Purbasari tubuhnya bau karena gatal-gatalnya itu mengeluarkan lendir-lendir yang berbau busuk. Nah, terus Purbarara kakaknya yang jahat itu datang. Purbasari, kamu pasti telah melakukan kesalahan ya. Kamu dihukum oleh semesta sehingga badanmu semuanya gatal-gatal, hitam-hitam. Jelas, kamu harus keluar dari istana ini dan akulah yang akan menjadi ratu. Kemudian sang raja dengan terpaksa mengungsikan Prabu Sari ke hutan karena semua orang takut dengan Prabu Sari. Dia dibilang penyakitnya menular, busuk, bau. Kemudian Purbasari bersama patinya pergi ke hutan. Di sana dia dibuatkan gubuk. Dan pada saat itu Purbasari sedih sekali. Dia di hutan sendirian. Purbasari bernyanyi, hatiku sedih, hatiku terluka. Dan pada saat Purbasari sedih, muncul seekor monyet. Kamu siapa? Dengan saya Purbasari. Aku bernama Lutung Kasado. Aku akan menjadi temanmu dan aku akan mengobati sakitmu.
Semuanya di sini senang ya menggambar sama mewarnai ya? Oke, udah punya banyak piala? Yang belum punya piala nggak apa-apa, nggak usah sedih, terus berproses ya, terus berusaha, oke? Oke, adik-adik, apalagi ya pertanyaannya ya Kak? Ini namanya apa? Oke, yang nemani Eni siapa? Yang nemani Eni bercerita? Iya, ya sudah sana. Apalagi ya? Masih satu ya Kak ya? Oh ya, apa ya tadi? Tadi Kak Ino bilang kalau Eni dan Kak Ino jalan-jalan itu masuk program di salah satu radio yang mendapatkan KPID Award. Itu nama radionya apa ya? Kak Dede sini. Kurang ya. Ada yang tahu radio apa? Oh Dede ya, tahu ya. Gak apa-apa dibisikin mama. Adik-adik. Oke, terima kasih. Keren sekali ya, semangat ya untuk papa mama yang selalu mendorong dan mendukung adik-adik semuanya sehingga bisa ke tahap-tahap yang selalu lebih dari sebelumnya. Oke adik-adik, terus semangat ya teman-teman. Oke, terus berlatih menggambar dan mewarnai. Dadah, Kak Eno sama Eni mau undur diri. Kita foto bareng yuk. Mau? Oke, yuk kita foto bareng. Di sini aja ya. Oke ya, di sini aja, nanti di sana juga bareng. Oke, nanti Kak Eno ke tengah. Sini, sini.